Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Apa yang terjadi di Baitul Maqdis atau Al-Quds? Kota lama Yerusalem disebut juga Baitul Maqdis atau Al-Quds. Di dalam kota lama Yerusalem banyak terdapat situs-situs suci umat Muslim, Yahudi, dan Kristen. Di sudut tenggara Yerusalem lama terdapat kompleks yang disebut Masjid Al-Aqsa. Di dalamnya terdapat kubah sakrah dan Jami Al-Aqsa. Pada sudut masjid tersebut terdapat tembok ratapan. Kemudian sedikit di luar tembok kota Yerusalem adalah tempat penyaliban Yesus di Bukit Golgota. Di masa Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel menolak seruan berperang dengan bangsa Filistin untuk memasuki wilayah tanah suci yang dijanjikan, Palestina, karena takut dengan bangsa Filistin. Mereka justru meminta Nabi Musa alaihi salam dan Allah yang berperang sendiri melawan penduduk Filistin. Sementara mereka akan duduk-duduk menanti saja. Singkat cerita, tahun 930 sebelum Masehi, Kerajaan Serikat, yaitu kesatuan dari 12 suku Israel, terpecah menjadi dua, Kerajaan Israel Utara dan Kerajaan Yehuda Selatan. Tahun 722 sebelum Masehi, Kerajaan Israel ditaklukkan oleh Kerajaan Assyria. Tahun 597 sebelum Masehi, Kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh Kerajaan Babilonia. Setahun berikutnya, yaitu tahun 596 sebelum Masehi, Haikal Sulaiman dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dan orang-orang Yahudi kuno diasingkan atau dibuang ke Babilonia. Tahun 576 sampai tahun 530 sebelum Masehi, Raja Persia, Cyrus merebut Yerusalem dari Babilonia dan mengizinkan orang-orang Yahudi kuno kembali lagi ke wilayah mereka, serta mempersilahkan untuk membangun kembali Haikal Sulaiman. Tahun 70 Titus Kaisar dari Romawi menghancurkan kembali Haikal Sulaiman, menjara semua harta di dalamnya dan orang-orang Yahudi diusir dari wilayah mereka. Pengusiran kedua ini dikenal sebagai diaspora dan berakhirnya lah Kerajaan Yehuda. Orang-orang Yahudi pergi meninggalkan wilayah mereka dan menyebar ke seluruh penjuru belahan bumi. Tetapi dikarenakan sifat orang-orang Yahudi yang suka membuat kerusakan dan pemberontakan, maka banyak terjadi penolakan dan anti-Yahudi di Eropa. Singkat cerita, ribuan tahun setelah masa kenabian Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh beberapa khilafah terdahulu. Kemudian tahun 1896 Theodor Herzl menerbitkan buku Der Judenstaat. Buku ini dianggap salah satu teks terpenting dalam fenomena Zionisme. Tahun 1897 Theodor Herzl mendapatkan sponsor dari keluarga Rothschild dan menyelenggarakan Kongres Zionis pertama. Mereka berdalih bahwa tanah Palestina adalah tanah para kakek nenek mereka. Mereka juga menyerukan pembentukan negara yang diinginkan di Palestina yang pada saat itu merupakan bagian dari wilayah Kekaisaran Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid II. Tahun 1897 juga sedang terjadi perang antara Ottoman dengan Yunani. Akibat perang ini Ottoman mengalami krisis ekonomi. Theodor Herzl mencoba mengumpulkan uang dari para donatur Yahudi dan menawarkan bantuan besar-besaran, dengan syarat mengizinkan Yahudi bermigrasi ke Palestina, tetapi Sultan Abdul Hamid II dengan tegas menolak. Tahun 1901 Theodor Herzl kembali mencoba membujuk Sultan Abdul Hamid II agar menjual sepetak tanah Palestina untuk bangsa Yahudi. Dengan janji Herzl akan membayar semua hutang Kekaisaran Ottoman dan membangun segala infrastruktur negaranya. Namun kesemuanya ditolak Sultan Abdul Hamid II dan mengatakan tidak akan melepaskan walaupun sejengkal tanah Palestina. Tahun 1904 Theodor Herzl meninggal, tetapi keinginan untuk mendirikan negara Yahudi di atas tanah Palestina tidak ikut mati bersama jasadnya. Bahkan pada tahun 1904 para Zionis bekerja sama dengan gerakan Turki Muda berhasil menggulingkan Sultan Abdul Hamid II melalui Revolusi Turki Muda dan melantik Sultan Mehmed V pada tahun 1909. Tahun 1914 Kekaisaran Ottoman ikut Perang Dunia I dan mengalami kekalahan. Wilayah Palestina akhirnya jatuh dan dikuasai Inggris.
lewat lobi politisi Yahudi kepada Inggris melalui deklarasi Balfour tahun 1917. Inggris mempersilahkan bangsa Yahudi dari seluruh dunia untuk bermigrasi ke Palestina dan membuat pemukiman di sana. Menurut catatan Inggris, sebanyak 376.415 imigran Yahudi tiba di Palestina antara tahun 1920 sampai 1946. Tahun 1947, setelah Perang Dunia II, PBB yang baru dibentuk mengusulkan sebuah rencana yang merugikan warga Palestina, yaitu membagi Palestina menjadi 55% untuk negara Yahudi dan 45% untuk negara Arab. Sementara Yerusalem akan tetap di bawah kendali internasional. Puncaknya pada tahun 1948, pasukan militer Zionis mengusir setidaknya 750.000 warga Palestina dan menguasai 78% wilayah Palestina. 22% sisanya dibagi menjadi tepi barat dan jalur Gaza. Akibat yang ditimbulkan dari berdirinya negara itu adalah konflik yang berkepanjangan hingga hari ini. Wassalamualaikum.